Halo teman-teman, di sini aku mau bahas sesuatu yang mungkin aku bakalan kerjain beberapa hari ke depan. Jadi aku kemarin lagi lihat-lihat nih tutorialnya Cloudera, tapi ya seperti yang kita tahu ini kan bakalan butuh resource yang banyak banget ya. Nah, kayak misalnya ini juga bakalan butuh setup yang ribet. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini bakalan setup apa banyak macam-macam dan juga compute yang dipakai gede banget, ya kan. Jadi setelah kalian bisa login dan yang lain-lain, register, itu kalian butuh cloud credit dan juga banyak account yang akan dipakai. Dia pakai CloudFormation untuk di AWS, jadi dia bakalan setup macam-macam dan biasanya very very large resource yang dibutuhkan. Nah, jadi setupnya itu agak annoying. Dan kalau misalnya kalian lihat, sekarang kita kalau misalnya di cloud kan bakalan banyak makan resource dan mahal ya. Jadi kita berusaha nekan cost dan biasanya jadi malah beralih ke managed service yang disediakan oleh AWS atau GCP dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa hal yang mungkin udah quite obsolete ya. Misalnya ada penggunaan edge base ya. Edge base, misalnya di sini kalian lihat dia pakai Ponex ya. Itu mereka pakai edge base which is itu kayak key value store yang distributed dan juga mereka bikin SQL Ponex di atasnya itu. Jadi banyak layer yang sebenarnya nggak perlu sampai seperti itu kompleksnya dan sebenarnya kita hanya perlu pakai Apache Kudu gitu ya dan Impala, tapi tetap setupnya agak ribet ya. Nah, kalau sekarang kalian melihat Hive ya kan, kalian mereka masih banyak pakai Hive di sini, itu sudah mulai ditinggalkan ya. Jadi misalnya kayak Hive itu udah banyak kayak misalnya solusi kayak Dremio ya kan, baru ada juga Starburst, ini yang namanya query engine, dia dipakai banyak company juga ya, kayak misalnya Comcast, VMware dan yang lain-lain. Ini sebenarnya Apache Presto atau yang udah diperbarui licensingnya Trino, mereka bikin dalam satu paket dan itu bisa digunakan. Ada juga Dremio ya, ini yang aku quite favorite. Mereka itu bikin data platform yang punya query accelerator dan yang lain-lain. Jadi ini kedua hal ini dan juga kayak Redshift, BigQuery itu menggantikan Hive sekarang ya, karena dia maintenance-nya lebih lebih gede, resource yang dipakai juga lebih gede dan ya banyak hal yang mungkin bisa dibikin lebih simple ya dibandingkan dengan menggunakan Hive. Yang lain hal-hal yang bisa digantikan mungkin apa ya? Misalnya kayak Naivi, mereka heavy banget di invest di Naivi yang ya ini kan dikonekin lagi dengan HBase Hive dan ya mungkin at some point ini bakalan bisa kepake tapi modelnya hanya data flow bukan streaming processing ya. Tapi banyak hal yang jadi tapi banyak yang salah make jadinya ya. Jadi itu dibikin end to end semuanya padahal itu sebenarnya hanya kayak orchestration dan alternatif lain kayak Airflow gitu ya yang udah punya backing company yang namanya Astronomer dan banyak-banyak orchestration tools yang sekarang ini baru-baru muncul tapi potensial banget ya. Dan kelebihan dari Apache Naivi sendiri adalah ya dia drag and drop ya. Jadi ya quite easy to use ya untuk bikin aplikasi yang cepat. Kalau misalnya teman-teman pernah ingat kayak Talent Informatika ya ini modelnya seperti itu, tapi dia tetap bukan sebagai batch processing atau streaming processing, dia hanya untuk ngatur pipeline-nya saja ya. Jadi ada beberapa hal tadi yang bisa kita gantikan ya, misalnya kayak HBase-nya diganti dengan Kudu Impala atau mungkin streaming processing-nya digantikan dengan yang kayak Spark Streaming Kafka dan yang lain. Dan aku bakalan pakai ini sebagai baseline untuk tutorial kita yang berikutnya. Tapi aku akan translate yang ini aku kemarin udah ngumpulin ya Spark Code apa segala macam. Aku bakalan bikin tutorial satu persatu dengan menggunakan tools-tools yang memang open source sama seperti kayak misalnya kalian pernah lihat kayak Apache Zeppelin gitu ya
ada Minio, ada Superset ya kan. Nanti kita bakalan bikin dataset yang baru ya kan. Ada Minio tadi kan kalian udah lihat ya, ada beberapa upload beberapa hal di sini, dan juga kita bisa connect dengan Dremio. Beberapa hal itu yang mungkin bakalan kita bahas beberapa hari ke depan. Juga jangan lupa Spark ya. Nanti kita bakalan bahas Airflow dan lain-lain. Nanti aku bikin tutorial yang berusaha menerjemahkan hal-hal yang udah quite obsolete ya di sini ya. Jadi bareng-bareng untuk hands on dengan menggunakan tutorial ini tapi dengan teknologi yang baru ya. Jadi sabar ya, aku bakalan prepare ini dengan quite serious untuk bisa bikin kalian bisa jalanin platform big data itu di dalam lokal kalian. Nanti aku bakalan pakai Docker Compose dan kalian bisa tinggal langsung konekin dan kita ikutin tutorialnya satu persatu ya, berdasarkan tutorial yang ada di sini. Thank you, see you next time.